Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi menyambung pembicaraan kita tentang puasa yang beberapa waktu kemarin sudah kita baca. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas segala yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan. Jadi yang kita bahas adalah yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun yang membatalkan puasa, kata mu'allif di sini itu ada 10 perkara. Jadi ada 10 macam perkara yang membatalkan puasa kita. Pertama adalah memasukkan benda duniawi. Benda duniawi itu seperti baik benda cair maupun benda padat lah, nasi dan lain makanan-makanan lah yang ada di dunia. Nah, atau yang kadang berupa makanan cuma ada di dunia, itu benda duniawi juga. Memasukkan remote misalnya ke dalam muntung, taguknya remote atau baterai, nah itu masukkan benda juga karena masuknya kemana? Ke dalam rongga 65 yang terbuka, yaitu lubang telinga, lubang hidung, mulut, lubang kemaluan muka dan belakang. Ini apabila masuk benda ke dalam lubang rongga itu, maka batallah puasa kita. Baik benda yang masuk itu benda cair ataupun benda padat. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah bersengaja muntah. Kocek mulut ini, apa namanya, mengocek butuh rakungan. Nah, dikocek-koceknya lalu mengudahinya muntah. Nah, ini batal juga puasanya, muntah. Atau diulah-ulahnya supaya muntah kayak apa? Sengaja karena ini batal puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima. Tahu kalau jima? Kikuk. Nah, jima dengan sengaja juga. Adakah jima karena sengaja? Barangkali ada timbul terbuat hati ya Allah. Nah, kalau jima sengaja ini di samping membatalkan puasa, pelakunya juga diwajibkan membayar fidyah, membayar kifarat. Adalah puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Namanya kada mampu memberi makan 60 fakir miskin, 1 fakir miskin dapat 1 mud. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah bersengaja mengeluarkan air maninya. Entah itu dengan mubasyarah kah, dengan bersentuh-sentuhan, bergisang-gisangan, atau dengan yang lainnya. Yang penting itu mengeluarkan air mani, maka itu membatalkan ngawal puasa. Melihat misalnya siang-siang melihat film unyil, lalu naik syahwat, keluar banyu mani, batal puasa. Nah, lain misalnya ihtilam, keluar banyu mani dengan sebab ihtilam, dengan sebab mimpi, nah, itu kan batal. Tapi kalau dengan selain ihtilam, batal. Yang kelima adalah gila, kurang selawi, kurang setakar, gila nih. Jikalau sedikit sekalipun, meskipun gilanya setumat, tetap batal puasanya. Yang keenam adalah hitam ini
seharian gila babi sepanjang harinya. Seharian kena penyakit gila babinya datang seharian jujur, nah ini batal puasa. Tapi kalau seumat aja itu kada batal. Yang ketujuh adalah makan berdahulu daripada yakin masuk matahari. Artinya makan sebelum yakin tenggelam matahari, ini batal juga. Ada dalam kaidah fikih itu dikatakan al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu apakah ini sudah masuk waktu berbuka, apakah sudah tenggelam matahari atau belum, maka jangan makan dulu. Datangkan bujur-bujur keyakinan bahwasanya memang sudah tenggelam matahari. Kalau sudah yakin tenggelam matahari baru berbuka. Kalau kita berbuka dalam keadaan ragu-ragu apakah sudah masuk waktunya atau belum, maka batallah puasa kita. Nah ini. Jadi harus yakin bujur-bujur bahwasanya matahari itu benar-benar sudah buruk atau tenggelam. Yang ketujuh adalah yang kedelapan kedatangan haid dan nifas. Nah, umpama haid rehatan puasa misalnya, haid batal puasanya meskipun haidnya itu di penghujung hari. Parak banget sudah lawan buka puasa, sekalinya keluar darah haid, nah maka batallah puasanya. Itu yang kedelapan. Nifas ya juga. Nifas ini adalah darah yang keluar mengiringi akibal wiladah, mengiringi melahirkan. Ini ketika bebinian haid bebinian lah, nifas pun bebinian juga. Nah untung lakian kada haid. Bayangkan ya kalau lah kayak apa mau lakian tuh haid. Ngalih bener kita memasang kanunya ini kada bisa, nang bersayap-sayap tuh apa ngarannya sok ngarannya untuk logian logian ngalih bener masang. Nah itu bebinian jadi haid. Bebinian belum nang haid untung juga karena haid itu darah kotor, keluar darah kotornya. Nah untung juga belum. Jadi sama-sama untung, lakian untung, bebinian untung. Jangan sari, nyamannya situ dia kalau bisa haid. Untung juga haid, keluar darah kotor yang ada di awal. Nah kesembilan yang membatalkan puasa adalah murtad. Nah na'udzubillah. Ini murtad ini mengeluarkan diri daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-10 yang membatalkan puasa adalah beranak. Nah, beranak ya, beranak ini ya keluar usia melahirkan, itu ada batal puasa. Nah, kemudian pekerjaan yang tidak membatalkan puasa yaitu 11 perkara. Pertama, makan makanan yang datang dari surga. Nah ini para wali misalnya didatangkan Allah Ta'ala makanan yang datang dari surga, itu ada batal puasa mereka. Makan makanan dari surga, karena yang membatalkan puasa itu memakan makanan atau benda yang duniawi aja, atau yang ada di dunia maksudnya. Tapi kalau makanan yang ada di surga itu kada batal puasa. Nah kedua, memakan benda di dunia dengan tidak sengaja. Tidak sengaja ini kada batal juga. Bangun guring meigau membuka panci sekali makan, sudah masuk sebijian habis ke dalam parut, hanya ingat astagfirullah puasa aku. Nah kada batal, rezeki ngarenya gitu. Yang ketiga adalah muntah yang tidak disengaja, ini kada batal juga. Jadi lawanan yang di atas tadi ya, lawanan di atas. Yang keempat, jima yang tidak disengaja. Yang kelima adalah menelan air liur yang suci yang tidak bercampur dengan lainnya, ini kada batal juga puasa. Air liur. Nah, tapi kalau air liur itu bercampur dahak,
Lalu kita telan dibatal puasa. Tapi kalau air liur wara itu kan batal. Yang keenam, tertelan potongan dahak. Potongannya sedikit masih sisa-sisanya tertelan kada sengaja itu kada batal juga. Yang ketujuh adalah bercelak mata atau berminyak, itu kada batal juga, bercelak atau kada batal ya lah. Itu bertetes mata itu kada batal juga. Yang kedelapan, tertelan lalat, masuk lalat duringnya menganga gitu. Nah, ini masuk lalat 15 ekor terampangan masuk ke mulutnya, masuk ke dalam parutnya, merasanya, nah itu kada batal, ada tertelan kada sengaja. Tapi kalau menelan lalat biar seikung batal jadinya. Kalau tertelannya itu kada batal. Yang kesembilan adalah tidur sepanjang hari. Nah ini kada batal pang puasa tapi makruh ya kada bagus, kada ada pahalanya puasa sepanjang hari mulai bisukan sampai para maghrib hanya bangun makruh tuh. Kada merasa jujur lawan yang hari puasa tuh kayak apa pahalanya kada ada, karena kada ada uyuhnya. Pahala itu Allah Ta'ala berikan kepada orang yang puasa menuju merasakan uyuh. Nah, dari mana kadar uyuhnya, dengan situlah Allah Ta'ala berikan pahalanya. As-sawab ala qadri ta'ab. Balasan itu tergantung kadar uyuhnya seseorang. Nah, kita hari-hari ini lah puasa itu beda-beda pahalanya. Allah Ta'ala dia tuh tahu. Nah, orang yang puasa di kampung lawan yang di kota tuh beda pahalanya. Kenapa jadi beda? Karena godaannya di kota tuh lebih besar pahala puasa di kota daripada di desa. Kalau di desa tuh godaannya kan tetapi besar, kira-kira paling ini lalu kehumaan. Tapi kalau di kota rumah macam-macam, kayaknya pakaian beginian tuh nang kantat macam-macam lah. Nah ini godaannya sangat besar juga. Lawan pengaruh lingkungan tuh, nah ini mulai godaannya tuh ganda. Nah, jadi pahalanya ganda juga, jangan disamakan. Tergantung kadar uyuhnya menahani daripada yang membatalkan tengah. Sama orang puasa di rumah aja lah, orang puasa sambil berusaha begawi itu beda juga pahalanya. Tahu uyuh yang sambil begawi ya kalau ya lah kalau yang ke-10 termasuk air waktu berkumur-kumur tapi tanpa disengaja, ini kada batal juga, kada batal. Nah sepantasnya kalau sudah gelincir itu jangan berkumur-kumur lagi. Kalau sudah gelincir matahari, kalau sudah kumur makruh jadinya. Yang ke-11 adalah kena penyakit ayan gila babi sepanjang dengan masa yang sedikit setumat, ini kada batal puasa. Ada batal puasa kena penyakit ayan setumat. Jadi itulah segala yang membatalkan dan yang tidak membatalkan lawan puasa. Adapun makruh-makruhnya pada orang puasa itu ada 7 perkara, dan insya Allah ini akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon maaf, minta ridho minta halal. Wassalamualaikum